Kalau corporate kita ngobrol, tanya apa kabar dan sebagainya, masih bercanda dan sebagainya, langsung kita ngomong, oke Pak, yuk mari kita mulai Pak. Iya. Itu langsung kita start kan, biasanya kayak gitu kan. Nah, pertanyaan menarik, begitu juga kalau ditanya sama atasan, kenapa dia blank? Kalau menurut saya, kalau ditanya gimana tadi, saya kan jawabannya adalah, Habis visit dari customer, tapi lupa, tadi pembahasannya apa aja ya? Nah, itu sebenarnya bukan soal gimana cara kita mengingat, tapi gimana cara kita bisa fokus ke pembicaraannya dan juga gimana cara kita berpikirnya. Nah, pernah ngalamin seperti ini? Langsung aja yuk simak video ini sampai habis ya. Halo Coach. hai, Ya, ini juga ada pertanyaan lagi nih Coach dari salah satu anggota di grup WhatsApp. Kalau misalkan teman-teman nih mau join grupnya bisa langsung klik di deskripsi ya. Oke Coach, ini tuh dia nanya Coach, kalau misalkan dia habis visit dari customer, terus ketika dia sampai kantor, ditanya sama rekannya, ditanya sama atasannya, dia langsung ngeblank gitu Coach. Jadi kayak mau ngejelasinnya tuh bingung dari mana. Apakah kalau misalkan memang kita kalau misalnya kita mau visit itu ada yang perlu diperhatikan atau dipersiapkan, biar nanti ketika pembahasannya kita clear dalam cara berpikirnya, terus kita bisa nyampein ke atasan itu gimana Coach? sebenarnya ini pertanyaan yang menurut saya abu-abu semua jawabannya ya. Karena kan kita tidak ketemu langsung orangnya ya. Jadi kalau ditanya, kenapa sih orang suka blank? Orang suka blank itu karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Intinya itu. Oke. Jadi karena dia nggak tahu apa yang harus dilakukan, maka otomatis dia kan dalam posisi tidak bisa bercerita apapun. Nah, ini juga bisa jadi berarti kan kalau mama kita bilang blank, bagaimana kalau bisa jadi blank juga blank ke customer? Kalau dia jualan ke customer, dia juga blank bisa jadi karena dia nggak tahu apa yang harus diomongin di awal. Iya sih benar. Nah, biasanya karena tentang blank itu sebenarnya gampang banget, makanya kenapa saya buat pribadi saya ceritakan dulu begini. Seandainya Anda jualan asuransi, ketika Anda jualan asuransi, Anda diajarkan tentang bagaimana memprospeknya. Bagaimana memprospek? Prospek itu jualan. Oke, dari awal. Dari awal. Enggak dari awal juga, pokoknya jualan. Tetapi mereka suka mengalami kebingungan bagaimana memasukkan kalimat lagi ngobrol, connect ke prospecting. Itu yang sering terjadi kepada para sales baru. Jadi akibatnya kadang-kadang kalau dia mau prospecting, dia ngobrol sampai 2 jam kemudian dia nggak jual-jualan. Oh, mungkin karena emang dia pengen jalin hubungan dulu, terus kayak fokusnya sama obrolan yang sehari-hari mungkin. Jadi tapi dia nggak tahu kapan masuknya. Iya. Nah, itu bisa terjadi karena pimpinannya mungkin tidak melatih dia bagaimana saat percakapan kapan kita masuk presentasi. Oke. Sampai oke ya. Nah, kalau kita corporate lebih gampang sebenarnya. Kalau corporate kita ngobrol, tanya apa kabar dan sebagainya, masih bercanda dan sebagainya, langsung kita ngomong, oke Pak, yuk mari kita mulai Pak. Iya. Itu langsung kita start kan, biasanya kayak gitu kan. Nah, pertanyaan menarik, begitu juga kalau ditanya sama atasan, kenapa dia blank? Kalau menurut saya, kalau ditanya gimana tadi, saya kan jawabannya adalah bagaimana tentang hasil meeting kan? Iya. Iya, tinggal berikan kesimpulan aja dulu. Iya. Kesimpulannya apa? Bagaimana tadi meeting? Oh, tadi meetingnya kelihatannya orangnya tertarik sih, selesai. Kenapa tertarik? Tinggal ngomong alasannya. Oh, tadi meetingnya orangnya nggak tertarik, orangnya kelihatannya ragu-ragu. Paling atasan nanya, bagaimana kamu tahu itu ragu-ragu? Kita kasih tahu alasannya. Jadi, setiap kita ngobrol, orang blank itu karena dia tidak persiapan sama sekali. Sebenarnya kalau dimanapun kita balik, pasti atasan akan nanya, gimana tadi? Iya, pasti. Kan jawabannya tinggal kesimpulannya dulu. Iya. Nah, itu loh jawabannya. Kalau misalkan kayak tadi kan Coach bilang nih, mungkin atasannya
kurang ngasih tahu gitu, kapan dia masuk ketika untuk memprospek. Kalau dia memprospek. Heeh. Nah, itu sebenarnya kalau misalkan di setiap corporate, apakah memang dari atasan itu ngajarin dulu untuk sales baru, atau memang kalau misalkan kayak untuk saat ini tuh sales tuh otodidak gitu Coach belajarnya? Nah, ini yang kenyataan pahitnya. Oke. Saya bekerja di berbagai perusahaan. Mm-mm. Kenapa saya ketawa? Saya kerja di berbagai perusahaan, itu tidak pernah diajarin. Oh iya Coach. Saya kerja di perusahaan pertama. Saya kerja di perusahaan pertama adalah perusahaan representatif dari salah satu teknologi militer Mm-mm. yang terkenal banget dan Indonesia pakai. Oke. Cuman saya nggak menyebut produknya. Iya. Oke? Dan itu adalah salah satu teknologi yang benar-benar sampai hari ini masih dianggap itu yang paling terbaik. Saya nggak diajarin. Tapi cuma dikasih tahu prospeknya ke ini, ke ini, ke ini. Udah, blank sih saya. Cuma dikasih tahu tujuan prospeknya ke orang A, B, C. Boro-boro kasih tahu. Dia cuma ngasih tahu. Yang butuh biasanya orang ini. Udah gitu dong. Nggak kita teman. Kita Sebenarnya tawarin. masih abu-abu juga ya Coach. Abu-abu. Saya pernah juga menawarkan satu teknologi tertentu untuk, saya nyebutnya untuk Departemen Keuangan Mm-mm. atau Kementerian Keuangan Mm-mm. untuk Departemen Pajak. Sama. Mm. Abu-abu tuh. Bagaimana, kemana, ketemu siapa, kita nggak ada tahu. Blank. Iya, kayak misalkan kayak masuk jadi sales baru, terus kayak dari atasan gak ngajarin, terus Ya kayak mungkin nggak ada juga bisa arahan. jadi atasan juga nggak tahu dia harus ngerti siapa. Dilepas gitu aja dong Coach. Iya, itu kenyataan. Kerja di perusahaan kedua. Mm-mm. Kerja di perusahaan kedua, kerja di perusahaan internet content provider. Oke. Dia cuma bilang, saya mau jualan alat barang ini, Mm-mm. karena saya tahu IT, saya ngerti, saya suka IT. Dia bilang, jual ke perusahaan furniture. Kepala saya mumet tuh. Apa hubungan website, Mm-mm. toko online, jualannya ke furniture? Oh. Sekarang saya tanya, kalau gue jual ke furniture, gimana caranya gue memastikan bahwa furniturnya itu kalau dipajang di toko website itu bakal laku? Ke furniture. Ingat ya, ini kejadian di tahun 2000 loh, bukan sekarang loh. Udah lama juga. Iya dong. Iya. 2000 itu internet belum terkenal loh. Internet baru terkenal baru mulai. Internet juga kalau dinyalain di tahun 99 tuh bunyinya bunyi panjang. Nggak pernah denger kayak gitu kan? Enggak. Modem begitu bunyinya. Saya nggak tahu Adi juga pernah denger apa nggak tahu tuh. Kayaknya dia Dia nggak pernah tuh. masih E atau 3G gitu mungkin. Kagak. Jadi dia ada modemnya dicolok. Kalau mau dinyalain tinggal pencet dulu di komputer, tinggal klik gitu. Nanti bunyi. Panjang baru connect, masuk baru. Oh. Kalau sekarang mah internet tinggal masuk aja. Sekarang enggak, dulu mah enggak. Nah, itu masih belum terkenal. Dan saya harus jual toko online. Iya. Ke perusahaan furniture. Iya. Perusahaan furniture juga lagi pusing kali. Ini toko online apa sih? Iya, sedangkan internet lagi masih begitu. Masih baru. Nah, tugas saya jualan. Nawarin. Diajarin. Kagak. Makanya saya dulu suka pulang malam. Ngapain pulang malam? Mikir riset ini apa ini produk. Atau contoh dulu. Saya jualan ke dulu ada namanya Rimo Department Store. Mungkin juga kalian pasti nggak ngeh. Rimo Department Store tuh kayak toko Matahari, toko Ramayana. Ramayana mungkin juga ada beberapa anak muda coba nggak tahu tuh. Karena udah pada tutup. Jadi kayak Matahari, toko Matahari. Oke. Jadi Rimo Department Store pada saat tahun 2000 itu adalah termasuk yang lagi ngetop-ngetopnya. Dulu ada banyak kan di Mall Taman Anggrek dan sebagainya. Pada saat nawarin Rimo itu kebetulan mau go public. Oke. Dia mau go public, terus kemudian saya jualan online. Saya harus jualan toko online di toko baju. Kalau sekarang mah udah ada kan Matahari dan sebagainya kan. Ya nggak, sekarang banyak yang jual baju kan. Iya. Saya yang harus create tahun 2000. Gimana caranya? Ya mikir. Harus kontak kemana? Nggak tahu. Nah, harus saya deketin lah mereka. Dapatlah tuh project. Kemudian ada lagi satu perusahaan. Dulu namanya Great River International. Apa lagi tuh? Sekarang nggak ada perusahaannya. Oh, udah nggak ada. Great River International dulu memasukkan produk
jam tangan Swatch. Mm-mm. Saya nggak tahu juga kamu tahu apa nggak jam tangan Swatch. Enggak. Jam tangan Swatch itu masih ada di Pondok Indah Mall. Oke. Itu jam tangan terbaik pada saat itu. Mm-mm. Dan jam yang disukai anak muda karena lucu-lucu. Gambarnya dan sebagainya. Mm-mm. Dia bukan jual hanya jam tangan, dia jual pakaian dalam wanita. Mm-mm. Mereknya Wakwal. Mm-mm. Wakwal juga kayaknya udah nggak ada. Jual lagi pakaian dalam wanita, merek Triumph. Mm-mm. Sekarang Triumph juga udah nggak ada. Mm-mm. Dan ada beberapa merek lainnya. Mm. Saya harus jualan sama mereka. Gimana caranya mereka mau tertarik. PR juga sih, Coach. Nah makanya, kalau ditanya, salesnya bosnya ngajarin? Kalau misalkan dibandingin sama sekarang, malah lebih enak sekarang ya, Coach ya? Secara teknologi. Iya, secara Tapi teknologi. kalau atasan nggak ngajarin mah tetap aja kalau menurut saya. Atasan mah cuma nagih target nyampe apa kagak. Nah itu yang terjadi, makanya maksud saya. Jadi kalau pada saat zaman dulu dan bahkan zaman sekarang pun saya banyak menemukan tidak ada pelatihan sama sekali dan semua cenderung otodidak. Gitu gambarannya. Jadi memang para atasan rata-rata nggak ngajarin. Oh, oke. Nah, kalau misalkan balik lagi, Coach, kayak ibaratnya kita kalau misalkan emang mau visit ke perusahaan, itu kita harus benar-benar punya persiapan apa yang kita mau tanya ke customer, apa yang mau kita Betul. ibaratnya membahas ke customer ya, Coach Betul. ya. Terus ibaratnya kalau misalkan memang mungkin sedia catatan, mungkin itu kan tips Betul. kecilnya ya, Coach Betul. ya. Oke. Wah, menarik banget nih, teman-teman. Ini ada tips menarik dari Coach Arif dan bahkan ceritanya ini bisa menginspirasi teman-teman sales. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan seputar selling, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan kalau misalkan teman-teman mau join ke grup WhatsApp, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi ya. Mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antoni Syarif mengucapkan terima kasih. Sukses buat Anda. Sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.